Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema, apakah bangsa Israel sekarang masih umat pilihan Allah? Nah, tadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, ini lagi marak nih ya, WA ini ya, soal Israel. Jadi kesempatan malam hari ini saya bahas, apakah bangsa Israel sekarang masih umat pilihan Allah? Kita lihat sekarang konflik di Palestina ya, antara Israel dan Hamas. Ada yang bilang sudah gencatan senjata, saya agak kurang update saat ini ya untuk per hari ini. Apakah sudah tidak ada penyerangan dan lain-lain. Tetapi terlepas dari semua itu, mari kita mempertanyakan hal ini, apakah bangsa Israel sekarang masih umat pilihan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada dua umat pilihan Allah, yaitu umat pilihan perjanjian lama, dalam hal ini bangsa Israel, dan umat pilihan perjanjian baru yang kita pahami adalah semua bangsa yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi umat pilihan perjanjian baru. Jadi kalau kita mau bahas apakah bangsa Israel masih disebut sebagai umat pilihan Allah, kita mesti mengerti dulu dalam Alkitab ada dua macam umat pilihan ini. Ya, umat pilihan perjanjian lama dan umat pilihan perjanjian baru. Kalau kita baca dalam Roma 9 ayat 4 sampai 5, Rasul Paulus jelaskan konsep umat pilihan untuk bangsa Israel. Paling tidak ada 3 di situ yang merangkumkan kenapa bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Yang pertama, karena Israel telah diangkat menjadi anak. Dan yang kedua, karena Israel telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Serta yang ketiga, Israel adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saya bacakan Roma 9 ayat 4 sampai 5, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bertanya, bangsa Israel itu disebut umat pilihan dalam hal apa? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Dia pilihan perjanjian lama dalam hal pertama dia diangkat menjadi anak. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang disebut diangkat menjadi anak oleh Yahweh selain bangsa Israel. Dan tidak ada bangsa yang menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji seperti yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan tidak ada bangsa lain yang menurunkan Mesias selain bangsa Israel. Jadi sangat jelas bahwa memang bangsa Israel disebut umat pilihan dalam hal ini ya. Nah, yang menarik dalam Roma 9 ayat yang keempat itu, sebab mereka adalah orang Israel dan mereka telah diangkat menjadi anak. Kalimat telah diangkat menjadi anak dikutip Rasul Paulus dari Keluaran 4 ayat 22. Yang berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi Yahweh mengatakan kepada Musa, hei Musa, bilang sama Firaun tuh, bangsa Israel itu anakku yang sulung. Jangan macam-macam ya, kira-kira intinya gitu ya. Jadi Israel itu secara nasional atau kebangsaan diangkat sebagai anak oleh Tuhan. Jadi bukan secara individu, tetapi secara komunal, secara nasional, secara bangsa. Dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Disebut anak sulung Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani di Roma 9 ayat 4 itu tadi ya,
telah diangkat menjadi anak itu adalah huiothesia, yang artinya menempatkan sebagai anak, the placing as a son, dan adoption, pengangkatan atau adopsi. Jadi bukan hanya orang Kristen, orang yang percaya Kristus yang disebut diadopsi menjadi anak Bapa di sorga. Konsepnya itu sudah ada sebelumnya di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel diadopsi atau diangkat oleh Yahweh sebagai anak sulungnya. Nah, yang menarik, kata huiothesia itu yang Rasul Paulus gunakan menggambarkan bangsa Israel diangkat sebagai anak, itu bukan dalam konteks atau konsep Yahudi, tetapi dalam konsep Romawi yang berkuasa saat itu. Dalam hal ini hukum Romawi. Di mana setelah seseorang diadopsi atau diangkat menjadi anak dalam sebuah keluarga, maka itu berlaku permanen. Nah, ini kata kuncinya nih, permanen. Secara hukum dan tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Jadi, dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengerti ya, pilihan Allah atas bangsa Israel itu permanen. Tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Dan pilihannya bukan secara individu, tetapi sebagai sebuah bangsa. Itu yang penting. Pada titik ini kita mengerti bahwa sampai saat ini memang bangsa Israel sebagai suatu bangsa masih disebut sebagai umat pilihan Allah karena nenek moyang. Walaupun mereka tidak menerima Injil, mereka tetaplah bangsa pilihan Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 1-2 dan 28-29 nanti kita baca. Jadi bangsa Israel itu tetaplah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ingat, pilihan perjanjian lama. Namun bukan berarti mereka otomatis selamat. Karena keselamatan itu hanya ada dalam konsep umat pilihan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama memang ada penebusan, dari situlah kita mengerti konteks penebusan, bangsa Israel ditebus. Tetapi ternyata itu semua konsep pilihannya adalah diangkat sebagai anak, mendapat Taurat, mendapat pengenalan Allah yang benar yaitu Yahweh, dan kemudian menurunkan Mesias. Dan kalau saya boleh tambahkan, yang keempat Israel disebut bangsa pilihan, itu adalah bahwa bangsa Israel itu menjadi saksi. Bangsa yang menjadi saksi bahwa Yahweh itu Allah yang benar, bahwa Kristus dan semua yang dikatakan Alkitab itu adalah benar. Dan itu akan menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi bangsa ini memang tetap bangsa pilihan Tuhan, saudara. Tetapi, ini yang perlu kita ngerti. Tetapi tidak berarti mereka otomatis selamat. Setiap individu orang Yahudi saat ini itu otomatis selamat. Tidak begitu. Ya, makanya mesti dipahami, secara bangsa dipilih bukan secara individu. Kalau secara individu dari perjanjian lama sudah banyak yang binasa loh. Masih ingat cerita mereka buat lembu emas waktu mereka menunggu Musa di Gunung Sinai? Masih ingat ya ceritanya itu? Setelah itu Musa marah dan Tuhan menghukum bangsa Israel, sebagian bangsa Israel itu ditelan bumi hidup coba. Ya. Jadi tanah terbuka menelan beberapa orang atau sebagian orang dari bangsa Israel saat itu. Jadi mereka binasa itu. Dan otomatis itu kalau yang saya pahami pasti masuk neraka. Tidak ada lagi masuk surga gitu ya. Jadi itu sudah pasti. Karena mereka menyembah, melawan Yahweh saat itu. Tidak mau dengar perintahnya Yahweh. Jadi jelas sekali saudara ya, dari perjanjian lama pun ada banyak bangsa Israel yang memang dibinasakan secara individu. Tetapi sebagai bangsa mereka tetap bangsa umat pilihan Tuhan. Nah makanya saudara mesti mengerti membedakan pilihan atas individu dan pilihan atas bangsa. Pilihan atas individu itu biasanya soal pelayanan atau dipakai untuk tugas tertentu, bukan soal keselamatan. Nah, kalau dipilih sebagai sebuah bangsa, itu juga adalah untuk tugas tertentu. Dalam hal ini menurunkan Mesias, menjadi saksi bahwa
Pengenalan akan Allah yang benar itu di dalam Yahweh dan di dalam Yesus Kristus yang menyatakan dirinya pada perjanjian baru. Jadi orang Yahudi kalau mau selamat, ya, mereka harus percaya pada Injil. Mereka tidak mungkin bisa dikembalikan kepada rancangan semula, disempurnakan seperti Yesus Kristus, kalau mereka tidak percaya pada Injil. Dan kalau kenyataannya saat ini mereka menolak Injil, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka tetap umat pilihan sebagai sebuah bangsa. Makanya Alkitab katakan dalam Roma pasal 11, kalau kita baca ya. Yuk kita baca bersama yuk, bersuara, buka mic-nya, boleh? Maka aku bertanya, adakah Allah menolak umatnya? Sekali-kali. Tidak. Tidak menolak umatnya. Ya. Oke, ditutup lagi. Ya, saya sengaja supaya ada suara saudara ya. Jadi adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Lalu ayat 28, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi jelas sekali Rasul Paulus sudah bilang, walaupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka tolak Injil, itu menjadikan mereka musuh Allah. Ya. Tetapi itu tidak membuat mereka kehilangan status mereka sebagai bangsa pilihan. Gitu loh. Jadi penolakan bangsa Israel sebagai menolak Injil ya, menolak Injil itu tidak membuat mereka kehilangan status mereka sebagai bangsa pilihan perjanjian lama. Karena apa? Karena Allah memelihara janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ditegaskan dalam ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itu luar biasa. Nah, lalu tidaklah mengherankan kalau bangsa Israel atau orang-orang Yahudi mempunyai pengaruh dan kontribusi yang besar dalam sejarah perkembangan dunia ini. Facebook, Google, ya, Microsoft, dan banyak teknologi yang lain, tidak usah kita sebutkan satu persatu, googling aja, itu mempunyai pengaruh dan kontribusi yang besar dalam sejarah perkembangan dunia ini. Belum lagi mesin-mesin yang di zaman dulu, di teknologi zaman dulu. Hampir semua ditemukan oleh orang Yahudi. Kenapa? Sebab memang mereka bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena janji Allah kepada Abraham. Tetapi sekali lagi ingat, hanya umat pilihan perjanjian lama. Mereka disebut umat pilihan, hanya pilihan perjanjian lama. Bukan umat pilihan perjanjian baru yang diselamatkan karena percaya Kristus. Fakta bahwa mereka tidak menerima Injil membuat mereka tetap akan dibinasakan kalau sampai mati mereka tidak menerima Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara perlu mengerti itu ya. Lalu kalau saudara tanya, kalau gitu apa pentingnya Pak mereka disebut umat pilihan sebagai bangsa? Untuk menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang. Dan Allah menjaga perjanjiannya dengan Abraham. Nah, di sini kita mengerti ya, konsep umat pilihan itu tidak otomatis selamat gitu loh. Itu yang saudara perlu ngerti. Makanya nanti kita mengerti pilihan itu ada pilihan mendapat kesempatan mendengarkan Injil. Kalau sudah mendapat kesempatan mendengarkan Injil, itu bisa merespon ya, bisa merespon tidak. Disebut umat pilihan dalam arti mendapat kesempatan mendengar Injil, tapi menolak Injil itu. Ya, tidak menjadi umat pilihan yang diselamatkan dalam arti di dalam Kristusnya itu. Tapi pilihan dalam pengertian dapat kesempatan dengar Injil. Nah, saya tidak bahas itu di sini ya. Tetapi kita melihat bahwa memang faktanya orang Yahudi itu punya kontribusi yang besar dalam sejarah perkembangan dunia ini. Nah, memang saudara, memang kita mesti mengerti bahwa yang pertama, orang Yahudi itu sekarang sudah kawin campur. Sudah tidak murni berdarah benar-benar 12 suku Israel. Sudah kawin campur dengan Arab, dengan yang lain-lain ya. Mereka udah banyak bangsa bercampur ya. Dan kemudian yang kedua, orang Yahudi yang ada sekarang di Israel itu, yang pertama tadi tidak murni,
darahnya darah benar-benar darah Yahudi. Yang kedua, sudah tidak jelas keturunannya, sebab dalam hal ini bahwa garis keturunan Yahudi sekarang itu dihitung dari ibu, bukan dari ayah lagi. Gitu. Jadi tidak begitu jelas identitas keyahudiannya dalam pengertian itu. Sebab kalau dalam perjanjian lama, keyahudiannya itu dinilai dari bapaknya. Ya. Bapaknya. Makanya kemudian setelah perkembangan Yahudi di diaspora kemana-mana, akhirnya ada perubahan dalam sejarah Yahudi, mereka keyahudiannya kemudian ditentukan dari ibu. Gitu. Nah, itu yang membuat kemudian orang-orang meragukan, ada beberapa pandangan teologi yang meragukan bangsa Israel masih disebut bangsa pilihan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, bangsa pilihannya itu bukan secara individu. Walaupun dia sudah darah Yahudi, bukan darah Yahudi murni, tapi darah Yahudi campuran, misalnya Yahudi Arab, Yahudi Jerman, Yahudi Amerika, dan Yahudi Inggris, udah campuran gitu, tetap mereka bukan secara individualnya dilihat sebagai umat pilihan, tetapi sebagai bangsa, nation. Nah, makanya itu penting membedakannya, saudara. Jadi kalau saya katakan bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan, itu secara nasional, ya, secara kebangsaannya. Selanjutnya, ya, kalau kita lihat tadi ya, mereka bukan hanya diangkat sebagai anak, ya. Tadi kan saya bahas diangkat sebagai anak. Ini yang pertama. Sekarang saya bahas yang kedua. Israel itu disebut bangsa pilihan karena telah menerima kemuliaan dan perjanjian hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Nah, ini dia ya. Disebut mereka telah menerima kemuliaan, doxa dalam bahasa Yunaninya. Di sini menunjuk pada kehadiran Tuhan dalam tiang awan dan tiang api. Api kemuliaan yang memimpin bangsa Israel selama perjalanan di padang belantara. Jadi tidak ada bangsa manapun di muka bumi ini yang pernah dipimpin oleh Allah seperti bangsa Israel. Saudara pernah dengar tidak ada bangsa di muka bumi ini yang dipimpin oleh Tuhan pencipta langit bumi dengan tiang awan dan tiang api selain bangsa Israel? Nggak ada. Cuma bangsa ini yang dituntun Tuhan sedemikian rupa melihat kemuliaan Tuhan dalam tiang awan dan tiang api. Hanya bangsa ini. Makanya mereka disebut bangsa pilihan Allah. Itu bangsa pilihan perjanjian lama, Israel. Cuma satu bangsa ini loh. Nggak ada bangsa lain. Mesir nggak pernah begitu, hanya bangsa ini. Mereka menerima perjanjian-perjanjian. Dalam teks Yunaninya diatheke, artinya perjanjian, covenant, testament, penempatan atau pengaturan, dalam hal ini disposition. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Roma itu ya, menerima perjanjian-perjanjian ini ditulis sebelum menerima hukum Taurat. Ya, saya kasih lihat sedikit biar saudara nggak kehilangan arahnya. Nah ini ya, perhatikan. Menerima perjanjian dan menerima hukum Taurat. Saudara bisa lihat ya, 9 ayat 4 itu. Jadi sebelum hukum Taurat, perjanjian. Nah ini yang saya maksud di sini ya. Jadi karena ditulis sebelum menerima hukum Taurat, maka ini lebih menunjuk pada perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang berlaku kepada mereka sebagai suatu bangsa. Dalam hal ini janji perlindungan ilahi. Itu sebabnya tidak dapat disangkali sampai saat ini, saudara-saudara ya, bangsa Israel itu sebagai suatu bangsa. Ya, sebagai suatu bangsa mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Dan ini berlaku sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang saya pahami, kalau saudara mendengar pembahasan saya soal perang Harmagedon itu adalah perang yang berhubungan dengan keberadaan bangsa Israel. Selain bisa berarti ada peperangan rohaninya. Nanti saudara lihat pembahasan saya kitab Wahyu soal perang Harmagedon. Ya. Tetapi nggak dapat disangkali perang Harmagedon itu akan berkaitan dengan bangsa Israel. Dan firman Tuhan katakan sebagai bangsa pilihan perjanjian lama, oleh karena nenek moyang, bangsa Israel itu mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Bukan untuk keselamatan mereka. Bukan untuk keselamatan dalam arti keselamatan masuk surga secara individu. Tetapi dilindungi sebagai
saksi sejarah bahwa inilah Allah yang memelihara perjanjian dengan nenek moyang mereka. Urusan keselamatan mereka harus terima Injil. Ya. Mereka harus terima Injil. Nah, kemudian disebutkan mereka menerima hukum Taurat. Tidak ada bangsa manapun di muka bumi yang menerima hukum tertulis langsung dari Allah, kecuali bangsa Israel. Dalam Mazmur 147 ayat 19, firman Tuhan katakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Itu jelas sekali. Ya. Disebut lagi, bangsa Israel itu menerima ibadah. Ini dalam Roma 9 ayat 4 tadi. Jelas sekali dalam Alkitab bahwa Allah, Yahweh sendirilah yang mengajar bangsa Israel bagaimana membangun kemah suci, membangun bait suci, serta bagaimana mereka harus beribadah, mempersembahkan korban. Itu begitu diatur oleh Yahweh. Dan tidak ada bangsa manapun di muka bumi yang diatur sedemikian rupa seperti bangsa Israel. Kalau ada yang niru-niru, copy paste, itu pasti palsu. Disebutkan juga mereka menerima janji-janji dalam Roma 9 ayat 4 dan 5 itu. Janji-janji dalam teks aslinya adalah epagelia, yang artinya pengumuman, pesan, dan janji. Ini lebih menunjuk janji-janji tentang Mesias. Tidak ada bangsa di muka bumi yang menerima janji tentang Mesias, hanya bangsa Israel. Itu sebab mereka disebut umat pilihan perjanjian lama. Dalam Roma 9 ayat 5 tadi dikatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tidak ada Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari bangsa lain, itu saya tegaskan. Hanya Mesias dari bangsa Israel. Jadi kalau ada yang ngaku Mesias dari bangsa lain, itu pasti Mesias yang palsu. Nggak ada Mesias dari Mesir, nggak ada Mesias dari Arab, nggak ada Mesias dari Tiongkok. Ada sekarang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, katanya Kristus sudah jadi wanita di Tiongkok. Itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Itu sebabnya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dikatakan dari Yohanes 4 ayat 22. Kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Sebab bangsa perjanjian. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Ya, oke. Semua ini, saudara ya, menunjukkan bahwa Israel memang bangsa pilihan Tuhan. Semua yang saya bahas tadi itu jelas menunjukkan hal itu, saudara. Nah, kenyataan bahwa bangsa Israel sebagai suatu bangsa sampai saat ini adalah bangsa pilihan perjanjian lama, itu diteguhkan dalam kalimat pertama di Roma 9 ayat 4 tadi. Sebab mereka adalah orang Israel. Kata adalah di situ ya dalam bahasa Yunaninya adalah eisin yang ditulis dalam bentuk present tense atau waktu. Ada yang bisa itu siapa yang bersuara? Mute. Oke. Oke. Sudah, oke. Ya, soalnya kedengaran ribut sekali, ya. Mungkin ininya, audionya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, mereka adalah orang Israel di Roma 9 ayat 4 itu. Nah, kata adalah itu eisin yang ditulis dalam bentuk present tense, waktu kekinian. Apa artinya? Artinya ini menegaskan bahwa semua yang dikatakan dalam ayat 4 dan 5, mereka itu menerima janji-janji, dan menurunkan Mesias, ayat 4 dan 5 itu masih berlaku hingga saat ini. Karena kata adalahnya itu bentuknya present tense. Mereka adalah Israel. Jadi Israel itu masih tetap umat pilihan perjanjian lama walaupun mereka menolak
Injil. Dan ingat sekali lagi, walaupun perjanjian lama sudah berganti perjanjian baru, Allah mengingat perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub untuk bangsa Israel. Dan itu dicatat oleh Rasul Paulus. Makanya saya sebut dengan istilah umat pilihan perjanjian lama untuk membedakan dengan pilihan perjanjian baru. Itu sebabnya kalau kita baca Roma 9 ayat yang ke-6, ya, disebutkan akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Karena ini dia sudah mau bicara soal penerimaan Injil. Ya. Jadi tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tapi disebutkan akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, maksudnya apa? Firman Allah tidak mungkin gagal itu kalau kita baca sesuai konteks pasal 9 sampai pasal 11 kitab Roma, saya pernah bahas ini di pendalaman Alkitab Roma. Artinya firman Allah tidak mungkin gagal itu pertama pasti ada dari umat pilihan perjanjian lama, dalam hal ini bangsa Israel, yang akan menjadi umat pilihan perjanjian baru yang diselamatkan. Itu sudah pasti. Ya. Yang kedua, pilihan Allah atas Israel sebagai pilihan perjanjian lama tidak mungkin dicabut sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, walaupun mereka menolak Injil. Mereka tetap disebut umat pilihan Allah, tapi umat pilihan perjanjian lama. Nah, itulah maksudnya disebutkan firman Allah tidak mungkin gagal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 9 ayat 6 itu berbunyi gini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa janji Allah sudah tidak berlaku lagi. Itu Rasul Paulus bilang. Ya. Jadi janji Allah itu bukan tidak berlaku lagi, janji Allah itu tetap berlaku. Nah, karena dia mengatakan begitu, karena dia akan mengatakan, tetapi bukan semua orang Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah. Maksudnya umat pilihan perjanjian baru. Gitu. Tidak semua orang Israel, yaitu umat pilihan PL, adalah umat pilihan PB. Karena untuk menjadi umat pilihan PB harus apa? Percaya. Gitu loh. Nah, lalu umat pilihan PL dasarnya apa? Perjanjian Allah dengan Abraham, dengan nenek moyang mereka. Ya. Jadi itu yang saudara perlu bedakan. Ya. Nah, di sini dalam hal ini kita akan belajar tentang karakter Allah yang luar biasa, saudara. Ya. Kita belajar tentang kesetiaan Allah kepada umat pilihannya. Alkitab mencatat Israel dipilih bukan karena banyaknya jumlahnya atau baik-baik orangnya. Israel itu nakal-nakal juga, saudara ya. Suka bersungut-sungut. Tapi Allah itu setia loh kepada bangsa ini. Yang jahat dihukum. Tetapi sebagai sebuah bangsa, ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara lihat kan dalam kisah perjanjian lama, banyak kali Tuhan menghukum bangsa Israel. Lewat bangsa lain dengan kalah perang, lewat tulah, lewat penyakit, dan lain-lain. Ya. Banyak kali Tuhan itu menghukum bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel itu bukan bangsa orang yang baik-baik semuanya. Ada juga yang nakal-nakal, yang jahat-jahat. Tetapi sebagai sebuah bangsa, Allah tetap memelihara dan memilih mereka. Nah, makanya Alkitab mencatat Israel dipilih bukan karena baik-baik orangnya, tapi karena ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Dan ada banyak prinsip firman Tuhan untuk Israel sebagai bangsa pilihan perjanjian lama, berlaku untuk kita bangsa pilihan perjanjian baru. Coba, satu orang baca 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Ayo, buka Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Satu orang tolong bacakan. Buka mic-nya yang dapat. Korintus 10 11 sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iya. Kalau saudara baca di ayat-ayat di atasnya lagi itu, bangsa Israel itu disebut bersungut-sungut dan lain-lain. Mereka dihukum oleh Tuhan. Coba baca lagi ayat sebelumnya, ayat 10. Ibu Jen mungkin, ayat 9-10 mungkin.
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, lalu ayat 11 itu semua ini menjadi semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh. Menjadi peringatan bagi kita. Bagi mereka diperingati supaya mereka itu jadi contoh. Kita jangan melakukan hal yang sama seperti umat pilihan perjanjian lama. Maka sebagai umat pilihan perjanjian baru kita mesti mengerti hal itu, saudara. Enggak heran di kitab Roma, ya, saya lanjutkan, di kitab Roma 11 ayat 22, Rasul Paulus pernah ngomong begini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Berapa, Pak? Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Nah, jadi saudara bisa lihat ya, karena umat pilihan perjanjian lama ada yang ditewaskan, dibinasakan di padang gurun, demikian juga umat pilihan perjanjian baru kalau tidak tetap dalam kemurahannya. Tuh, Alkitab yang ngomong. Makanya perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasan. Alkitab ngomong gitu. Nah, yang menarik ya, di Roma 11 ayat 20 sampai 21 kalau saudara baca, saya ringkaskan di sini, di situ intinya Rasul Paulus mau bilang begini. Ya, waspadalah. Ingatlah bahwa cabang-cabang itu yaitu bangsa Yahudi dipatahkan karena tidak percaya kepada Allah. Nah, ini saudara perhatikan nih. Jadi bangsa Yahudi digambarkan sebagai pohon di situ, ya. Dipatahkan karena tidak percaya kepada Allah. Ya, digambarkan sebagai ranting gitu ya. Itu dipatahkan karena tidak percaya kepada Allah. Dan saudara, kita orang non-Yahudi, dicangkokkan karena percaya kepada Allah. Jadi saudara bisa lihat, sampai di sini aja saudara bisa lihat. Bangsa Yahudi aja sebagai umat pilihan bisa dipatahin loh. Karena nggak percaya kepada Allah. Makanya mereka disebut seteru. Dan kita dicangkokkan karena percaya kepada Allah. Tuh. Nggak disebut kita dicangkokkan tuh karena kita dipilih sejak semula. Dan orang Yahudi yang binasa ini ditentukan binasa sejak semula. Nggak disebut begitu loh. Makanya saya nggak percaya teologi Calvinis itu. Ya, teologi Calvin tuh yang katakan ditentukan binasa dan selamat sejak semula. Ya. Saudara lihat saja ya, bangsa Yahudi itu dipatahkan karena tidak percaya kepada Allah. Dan kita ini dicangkokkan karena percaya kepada Allah. Jadi janganlah kalian menjadi sombong. Lebih baik kalian takut untuk dipotong juga. Tuh. Sebab jika Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang sejak semula ditempatkan pada pohon itu, Ia juga tidak akan menyayangkan saudara. Cabang asli saja tidak disayangkan, apalagi cuma cabang cangkokan. Kalian bisa dipotong juga kalau berhenti percaya. Nah, makanya masih bisa debatable itu. Masih bisa debatable kalau orang berkata sekali selamat tetap selamat. Tergantung definisi selamatmu apa. Gitu. Ya, tergantung definisi selamatmu itu apa. Karena Alkitab sebut kalian bisa dipotong juga kalau berhenti percaya. Berarti orang bisa berhenti percaya. Artinya bisa apa? Bahasa lainnya? Murtad. Nah, ini saya kasih tahu untuk informasi ya. Misalnya kayak teologi Calvin itu nggak percaya ya. Teologi Reform itu nggak percaya ada orang bisa murtad gitu. Nah itu just informasi. Kita nggak mau menjelekan sebuah teologi ya, tetapi saya kasih informasi supaya saudara dapat perbandingan ya. Jadi Alkitab bilang kamu dipotong kalau berhenti percaya. Makanya kita harus terus mempertahankan iman kita sampai akhir. Nah, ini yang menarik. Ini slide terakhir. Dalam terjemahan The Message, Roma 11 ayat 21 itu menarik sekali ya.
Nah, jika Tuhan tidak berpikir dua kali untuk mengambil gunting pemangkasan ke cabang-cabang alami, ya, mengapa ia tidak ragu-ragu terhadap Anda? Dia tidak akan berpikir dua kali. Mengerikan ya. Jika Tuhan tidak berpikir dua kali untuk mengambil gunting, memangkas ke cabang-cabang yang alami, ya, yang asli, mengapa ia tidak ragu-ragu terhadap Anda? Dia tidak akan berpikir dua kali untuk memangkas Anda. Jadi kita ini yang bukan orang Yahudi, jangan coba-coba macam-macam, murtad. Orang Israel saja yang melawan Yahweh, yang nggak percaya Tuhan Yesus, dipangkas, dibinasakan. Apalagi orang non-Israel yang tidak percaya Tuhan Yesus, atau yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan nggak pikir-pikir, pasti dibinasakan. Karena yang disebut umat pilihan perjanjian lama oleh karena nenek moyang saja bisa dibinasakan karena nggak percaya Tuhan Yesus. Apalagi orang yang bukan umat pilihan perjanjian lama, yang hanya pilihan perjanjian baru, lalu percaya tetapi meninggalkan kepercayaannya. Nah, makanya saudara-saudara, penting bagi kita sebagai orang Kristen memahami kesetiaan Allah. Allah itu setia. Dan sebagai orang percaya kita jangan cuma perhatikan kesetiaan Allah dalam arti memperhatikan kemurahannya saja, tapi perhatikan juga kekerasannya. Karena kalau dia setia kepada dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia setia kepada dirinya sendiri. Artinya, kalau kamu terus percaya, dia setia pasti menyelamatkan. Tapi kalau kamu meninggalkan kepercayaanmu, dia setia dengan dirinya, dia pasti binasakan dirimu. Jadi kalau orang berbuat dosa, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terus-menerus tidak mau bertobat, bisa dibinasakan oleh Tuhan. Ingat, kalau cabang yang alami saja dipotong, apalagi yang cuma cangkokan, Tuhan tidak akan pikir dua kali. Jadi penting bagi kita menjaga keselamatan kita, dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, di beberapa kalangan netizen Kristen itu lagi heboh itu, seorang pendeta mengkritik pendeta lain lagi. Jadi memang pendeta itu suka kritik-kritik dia. Dia kritik khotbah pendeta lain. Ya, yang enggak percaya teologi Calvinis dikritik dia. Satu pendeta wanita, dia ngomong di khotbahnya, saya tidak percaya Calvinis ya. Calvin yang ajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah, lalu ada satu pendeta yang memang suka kritik pendeta lain tuh. Dia kritik khotbahnya dan lain-lain itu ya. Ini orang Kristen nih suka kritik ya. Nah, tetapi maksud saya gini, saudara ya, kita mesti melihat Alkitab dengan cara yang seperti Alkitab maksudkan. Alkitab sudah bilang ya, Tuhan tidak pikir dua kali kalau orang menjauh dari Dia. Jadi mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita merasa Kristen lalu kemudian kita merasa aman karena sudah ada jaminan keselamatan. Dari pihak Tuhan, Tuhan setia karena Dia adopsi kita, tidak mungkin Allah bisa melepaskan status adopsinya. Tetapi dari pihak kita mesti memastikan keselamatan itu. Oke. Saya berharap apa yang saya paparkan ini bisa memberikan kita gambaran ya. Ada pelajaran penting yang kita dapatkan dari tema ini. Apakah bangsa Israel sekarang masih umat pilihan Allah? Iya. Sekarang implikasinya untuk kekinian ya. Bagaimana Pak sikap kita melihat bangsa Israel menyerang Palestina? Tentu kita tidak setuju dengan peperangan yang membuat orang lain menderita. Kristus tidak mengajarkan hal itu. Tetapi kita tidak bisa menyangkali fakta bahwa mereka sebagai bangsa adalah bangsa pilihan perjanjian lama. Dan kita harus jujur mengatakan kalau mereka tidak percaya, pasti mereka binasa juga walaupun pilihan perjanjian lama. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen gak usah ikut-ikutan bela Israel gitu ya. Gak usah, gak perlu itu. Kita kerjakan keselamatan kita saja. Tuhan yang bela mereka sebagai sebuah bangsa. Karena mereka akan jadi saksi Tuhan sampai
dia datang yang kedua kali. Jadi kita nggak perlu bela-belain gitu. Bahkan saya lihat sekarang di beberapa media sosial jual bendera Israel. Nah, nggak perlu lah. Kita bendera Indonesia saja, bangga saja dengan bangsa kita sendiri ya. Jadi kalau ada broadcasting soal Israel gitu ya, doakan Israel, doakan diri kita sendiri aja, doakan bangsa kita saja. Dan kalau toh saudara mau doakan bangsa Israel, doakan juga bangsa-bangsa lain, jangan cuma bangsa Israel. Doakan bangsa Arab, doakan bangsa Palestina supaya mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu, saudara ya. Jangan cuma doakan untuk Tuhan menangkan bangsa Israel gitu. Nah, itu bukan Alkitabiah ya, enggak seperti itu Tuhan ajarkan. Ya, oke. Jadi saya berharap saudara bisa memahami hal ini sehingga pada isu-isu kekinian saudara bisa mengambil sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Oke, ada pertanyaan sampai sini?